Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sudah sampai Injil Lukas bab 2. Mari kita mulai dengan perikop yang pertama dengan judul Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah sabda Tuhan. Di zaman dahulu ini sudah mulai ada sensus. Dimulai waktu Kaisar Agustus berkuasa. Di situ dimulai diadakan sensus yang pertama kali 2000 tahun lalu. Jadi Yusuf harus pergi ke Bethlehem karena ia orang di situ kota Daud Jadi ini dia. Yusuf mengangkat Maria ke atas keledai. Lalu mereka berjalan dari kota Nazaret ke Yudea, ke kota Daud dari Nazaret ke Bethlehem Naik keledai bukan naik kuda Naik keledai. Yusuf menuntun keledai ini yang ditunggangi oleh Maria, karena Maria sudah hamil besar sudah mengandung besar, sudah mendekati masa melahirkan susah memang, kasihan harus berjalan melalui padang gurun seperti ini padang pasir. Ada yang berjalan kaki, ini banyak orang di sini berjalan kaki Yusuf berjalan kaki membawa tongkat, menuntun keledai yang membawa Maria ke kota Daud, karena Yusuf adalah berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya sudah bertunangan. Wah, pas di situ Maria bersalin. Waduh, susah ini Ini lagi di jalanan mendekati kota. Maria sudah kasihan sudah tidak tahan Tidak tahan, duduk di atas keledai, terpaksa diturunkan oleh Yusuf dan diminta duduk di lantai di pinggir di emperan seperti orang gelandangan Lihat, bayangkan Tuhan padahal ini Tuhan loh tuh. Ini Tuhan lahir seperti orang gelandangan ibunya Tuhan seperti orang gelandangan tidak ada yang mau menerima karena mereka semua menerima orang-orang yang banyak uang sudah fully book oleh mereka yang punya uang Pasti kalau Yusuf punya uang, pasti bisa tetap dibayar. Nih saya bayar mahal, yang penting saya sediakan kamar Tapi Yusuf bukan orang yang berada Tidak ada uang untuk sewa kamar yang mewah Yang layak pun tidak ada tidak cukup Kamar yang layak pun harganya mungkin sudah mahal karena sudah penuh Jadi adanya kamar yang kelas suite yang mahal-mahal Ya sudah, akhirnya di mana sajalah Maria ditaruh di emperan pinggir rumah Lalu Yusuf mencari tempatnya, berjalan kaki sendiri Setelah itu ketemu kandang domba, dibawalah Maria untuk melahirkan. Akhirnya Maria melahirkannya. Lihat ini, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapannya.
Itulah Tuhan kita ya, sangat rendah hati, sangat mau merasakan ciptaannya yang juga senasib, yang boleh dibilang miskin, yang serba berkekurangan, bahkan untuk tempat tinggal saja tidak ada ya. Jadi mereka hanya yang penting hari ini bisa makan. Mengenai tempat tinggal itu nomor 2, yang penting bisa makan ya. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus lahir di situasi seperti itu ya, merasakan kesulitan kita. Jadi bagi saudara yang merasakan betapa sulitnya keadaan saudara pada saat ini ya, mungkin saudara mengalami berbagai penderitaan, kesulitan, lihatlah Tuhan Yesus ini yang juga sulit, menderita juga ya. Maria yang menderita, yang tidak mendapatkan tempat ya, akhirnya melahirkan di tempat seadanya saja ya. Untuk itu kita juga diminta memiliki jiwa yang rendah hati ya, realistis apa adanya ya. Kita jangan sampai terlalu menuntut ya. Kadang terlalu menuntut akhirnya demi sebuah gaya hidup direwangi atau disempat-sempatkan untuk cari utang ya, direwangi ngutang demi mendapatkan gaya hidup yang diinginkan ya. Sudah ngutang nanti utangnya tidak dilunasi ya, itu kan namanya merugikan. Jadi marilah kita contoh Tuhan Yesus dan keluarga Nazaret ini, Yusuf, Maria, dan Yesus yang adalah Tuhan. Begitu rendah hati, begitu sederhana, apa adanya, realistis, supaya hidup kita juga bahagia walaupun keadaan kita tidak banyak berkecukupan ya. Tapi kalau kita mau menerima keadaan kita apa adanya, kita syukuri, kita akan tetap bisa bahagia. Bagi saudara yang mendapatkan pesan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop kedua di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.